Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku SMP Islam Kota Pekalongan kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai awal pembuka, saya mengajak kepada diri saya sendiri, keluarga, teman-teman, dan para pendengar. Sebagai seorang muslim, kita semua pastinya juga harus memiliki lifestyle atau gaya hidup yang mencerminkan sebagai seorang muslim. Karena masih cukup banyak gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sebagai seorang muslim. Dan jika kita berbicara mengenai gaya hidup seorang muslim, pastinya kita juga harus menjadikan gaya hidup Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita di dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Berbicara tentang diri Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan telah dijelaskan pula dalam dua ayat yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin adim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kamu yang dimaksud pada ayat ini adalah Rasulullah SAW. Makna dan kandungan dari keterangan dua ayat itu sudah jelas sekali bahwa Rasulullah SAW merupakan suri tauladan dan juga yang sangat sempurna bagi kaum muslimin. Untuk itu, sebagai seorang muslim, kita pun wajib menjadikan beliau sebagai panutan utama. Kedua ayat tersebut merupakan dua ayat yang sama-sama menggambarkan kepribadian Nabi Muhammad SAW, di mana di sana telah disebutkan pula jika beliau termasuk manusia yang dikaruniai budi pekerti atau akhlak yang sangat mulia dibanding manusia-manusia yang lain. Oleh karena itulah wajib kita bagi kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan utama kita. Kita boleh saja meneladani orang-orang yang kita anggap memiliki sebuah hal-hal yang positif yang layak untuk diteladani. Namun tetap saja jangan menjadikan sosok-sosok tersebut lebih kita jadikan panutan dibanding Rasulullah SAW. Adapun asbabun nuzul dari ayat Al-Qalam ayat 4
yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Ad-Dalail dan Al-Wakhidi dengan sanad bersumber dari Aisyah bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki akhlak yang lebih mulia daripada akhlak Rasulullah SAW. Apabila seorang memanggil beliau, baik itu sahabat, keluarga, ataupun penghuni rumahnya, beliau selalu menjawab, "Labbaik, saya memenuhi panggilanmu." Ayat itu turun sebagai penegasan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Kita semua tahu bahwa yang namanya manusia pasti punya salah dan khilaf. Karena itulah kita sangat tidak layak menjadikan seorang manusia yang merupakan tempat salah dan khilaf sebagai model yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW. Karena itulah kita juga wajib meyakini bahwa tidak ada seorang pun manusia yang lebih mulia dibanding dengan Rasulullah SAW. Berbicara soal akhlak dan kepribadian Rasulullah, pastilah tidak cukup jika kita menerangkan keseluruhan hanya dalam beberapa halaman maupun postingan ini. Mungkin kita bisa mencari banyak referensi dan juga sumber lain untuk lebih mengetahui tentang kepribadian Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Mari kita semua berusaha sebisa mungkin untuk menjadikan suri tauladan kepribadian Rasulullah SAW di keluarga, di lingkungan, di masyarakat maupun pemerintahan. Dan kita bisa mencari tahu seperti apa detail kepribadian Rasulullah SAW dari beberapa buku referensi yang kita punya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.